Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat, episode 731. Setelah beberapa lama, Master Istana itu tenang. Ia menyeka air mata dingin dari wajahnya, kembali tenang, tetapi tatapannya ke arah Dev telah melunak secara signifikan. Ini bukan tempat untuk bicara. Ikuti aku, katanya, sambil berbalik dan berjalan menuju Istana Dunia Bawah Utara. Dev melirik Sarah dan Raja Iblis Awan Merah di sampingnya, lalu ke kolam darah jiwa dingin di kejauhan, dan ragu-ragu, Tuan Istana, teman saya sangat membutuhkan teratai darah jiwa es 1000 tahun dari kolam darah jiwa dingin untuk menyelamatkan nyawanya. Saya ingin bertanya. Tuan Istana terdiam sejenak, lalu berkata tanpa menoleh, kita akan bicara tentang teratai darah itu nanti. Ikuti aku dulu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, dan beberapa hal yang perlu kukatakan padamu. Nada suaranya tidak memberi ruang untuk bantahan. Dev terdiam sejenak, lalu mengangguk kepada Sarah dan Raja Iblis Awan Merah. Mari kita ikuti. Ketiganya mengikuti Tuan Istana ke Istana Dunia Bawah Utara yang misterius dan megah. Melewati gerbang tinggi, pemandangan yang sama sekali berbeda terbentang di dalamnya. Di sepanjang jalan kristal es yang lebar berdiri berbagai patung es yang indah dan lampu kristal es, memancarkan cahaya lembut. Kompleks istana itu rumit dan saling terhubung, dengan koridor dan jembatan, serta air terjun es yang berundak, indah seperti negeri dongeng dalam mimpi, namun sunyi mencekam. Sepanjang jalan, mereka sesekali bertemu dengan prajurit dewa yang berpatroli. Para prajurit ini membungkuk hormat kepada kepala istana, tetapi melirik Dev dan para sahabatnya dengan rasa ingin tahu, waspada, dan bahkan bermusuhan. Namun, di bawah kehadiran kepala istana yang mengesankan, tidak ada yang berani mendekati dan menanyai mereka. Akhirnya, kepala istana membawa mereka ke istana samping yang relatif kecil tetapi lebih indah. Istana itu perabotannya sederhana, hanya dengan beberapa kursi kristal es dan meja es. Dindingnya halus seperti cermin, memantulkan bayangan mereka. Duduklah, kata kepala istana, memberi isyarat agar Dev dan yang lainnya duduk. Ia sendiri mengambil tempat duduk utama. Setelah semua orang duduk, tatapan kepala istana kembali ke Dev, dan ia perlahan berkata, sekarang, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Wan Jianxing 10.000 pedang bintang. Jangan sampai ada yang terlewat. Dev mengangguk dan menceritakan secara detail bagaimana ia secara keliru memasuki lorong hampa, bertemu Wan Jianxing 10.000 pedang bintang, dan menerima warisan serta instruksinya, hanya menghilangkan bagian tentang Istana Naga Langit. Sang Tuan Istana mendengarkan dengan tenang, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi tangannya yang terkepal erat dan bulu matanya yang sedikit gemetar menunjukkan gejolak batinnya. Ketika ia mendengar bahwa Wan Jianxing 10.000 pedang bintang telah menanggung siksaan selama ribuan tahun di lorong hampa, menderita penderitaan celah spasial siang dan malam, namun masih berpegang pada harapan dan mengingat orang-orang terkasihnya yang telah meninggalkannya, ia akhirnya tak kuasa menutup matanya. Menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk hampir tidak mampu menekan emosinya yang meluap. Apakah dia mengatakan suatu hal tentangku? Sang Tuan Istana membuka matanya, secerca harapan terpancar di dalamnya. Dev berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, berkata, senior 10.000 pedang bintang tidak menyebutkan nama tertentu, hanya mengatakan, jika ada kesempatan, bantulah dia menemukan mantan anggota ras dewa. Beritahu mereka bahwa dia masih hidup, jangan balas dendam, hiduplah dengan baik. Dev mengarang cerita, dia sudah lama curiga bahwa kepala istana dan 10.000 pedang bintang bukanlah pasangan biasa. Mereka mungkin memiliki hubungan rahasia, atau bahkan sepasang kekasih. Naga es kuno, Tuan Istana gemetar, senyum pahit terukir di wajahnya. Jangan balas dendam, hiduplah dengan baik, bintang pedang, kau masih saja begitu bodoh. Ia terdiam sejenak sebelum menatap Dev lagi. Apakah kau tahu apa hubunganku dengan Wan Jianxing 10.000 pedang bintang? Dev menggelengkan kepalanya. Kami adalah sepasang kekasih. Suara Tuan Istana lembut, namun dipenuhi rasa sakit yang tak terlupakan. 10.000 tahun yang lalu, aku adalah seorang gadis suci dari klan dewa, dan dia adalah seorang jenius pedang yang menakjubkan dari klan dewa. Kami bisa saja menjadi pasangan yang paling diidamkan di klan dewa. Akan tetapi,
Matanya menjadi dingin dan penuh kebencian. Klan dewa memiliki aturan yang sangat ketat, gadis suci harus tetap murni dan suci, melayani dewa es seumur hidup, dan tidak boleh menikah, apalagi berselingkuh dengan pria dari ras lain, tidak, dengan pria manapun. Bintang Pedang, dia terang-terangan menentang aturan klan demi aku, bahkan mencoba membawaku pergi. Kami hendak kawin lari. Pemimpin klan yang tahu sangat marah dan secara pribadi menindas kami. Aku seharusnya mati, tetapi Bintang Pedang menyelamatkan nyawaku, dengan menanggung sebagian besar hukuman sendiri. Pada akhirnya, aku dicopot gelarku sebagai gadis suci dan diasingkan ke tanah utara yang sangat dingin ini, di mana aku mendirikan Istana Dunia Bawah Utara, secara efektif memisahkan hubungan dengan ras dewa. Dan Bintang Pedang, pemimpin klan secara terbuka menyatakan bahwa dia telah memusnahkan jiwanya sebagai peringatan bagi orang lain. Aku mencari dengan putus asa selama ribuan tahun, tetapi tidak pernah menemukan jejaknya, dan hanya bisa percaya bahwa dia benar-benar. Suaranya tercekat pada titik ini, tidak dapat melanjutkan. Dev sangat tersentuh. Dia tidak menyangka bahwa Wan Jiansing 10.000 pedang bintang dan kepala istana sebelumnya memiliki masa lalu yang tragis dan heroik, beda dengan dirinya yang bisa bercinta dengan ratusan perawan setiap saat. Menentang aturan demi cinta, rela menjadi musuh seluruh ras dewa, akhirnya diasingkan selamanya. Sarah dan Raja Iblis Awan Merah juga sangat tersentuh. Selama ribuan tahun, aku terus memikirkan untuk membalas dendam untuk Bintang Pedang, menghapus aturan klan yang kejam itu, dan menggulingkan patriark yang menindasnya. Mata Master Istana berkobar dengan amarah. Tapi aku lemah, kalah jumlah dan sendirian. Meskipun aku mendirikan Istana Dunia Bawah Utara dan tampaknya independen, kami masih berada di bawah pengawasan para dewa. Aku hanya bisa bertahan, mengumpulkan kekuatan, dan menunggu kesempatan. Ia menatap Dev, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Terima kasih telah memberitahuku bahwa Bintang Pedang masih hidup. Ini lebih penting bagiku daripada apapun. Dev menggelengkan kepalanya, senior sendiri yang telah mengajari saya banyak keterampilannya, memberitahu saya tentang kondisinya, dan apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkannya. Sang Master Istana merenung sejenak, lalu bertanya, kau baru saja mengatakan ingin mengambil teratai darah jiwa es 1000 tahun untuk menyelamatkan hidup. Tepat sekali. Dev dengan cepat menceritakan kembali peristiwa yang melibatkan Raja Iblis Awan Merah dan Peribulan Roh. Sang Master Istana mengangguk sedikit setelah mendengarkan, rekan Taois Awan Merah memang kekasih yang sangat setia. Teratai darah jiwa es 1000 tahun itu berharga, tetapi itu bukan apa-apa bagiku. Aku bisa memberikannya padamu, dan aku bahkan bisa membantumu menyingkirkan formasi pelindung di luar kolam dingin. Raja Iblis Awan Merah sangat gembira dan dengan bersemangat bersiap untuk berdiri dan berterima kasih padanya. Namun, nada suara Sang Master Istana berubah, aku punya syarat. Hati Dev berdebar kencang, silakan bicara, Master Istana. Pertama, aku perlu mengetahui lokasi pasti lorong hampa di mana Bintang Pedang dipenjara dan cara memasukinya. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku ingin bertemu dengannya. Tatapan Sang Master Istana tegas. Dev berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Baiklah. Namun, lorong hampa itu sangat tersembunyi dan berbahaya. Bahkan dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menjamin masuk dengan aman lagi. Terlebih lagi, daerah tempat senior Wan Jiansing 10.000 pedang bintang berada sangat tidak stabil. Pergi ke sana dengan gegabah akan sangat berbahaya. Dev juga tidak tahu bagaimana cara masuk, dan dia tahu bahwa Wan Jiansing 10.000 pedang bintang sekarang hanya memiliki sedikit jiwa ilahi yang tersisa, dan bahkan tidak pasti apakah jiwa ilahi itu masih ada. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Untuk menyelamatkannya, Wan Jiansing 10.000 pedang bintang secara paksa meninggalkan lorong hampa, menyebabkan jiwanya hampir lenyap. Tapi Dev tidak bisa mengatakan semua ini. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, Master Istana mungkin akan berbalik melawannya. Aku tahu itu berbahaya, tapi aku harus pergi. Master Istana menyela, setelah berabad-abad merindukannya, aku harus melihatnya selamat dengan mata kepalaku sendiri. Adapun bahayanya, aku sudah bersiap untuk segalanya. Kedua, sang pemimpin istana melanjutkan,
Karena kau telah menerima warisan 10.000 pedang bintang, kau, dalam arti tertentu, adalah muridnya. Aku membutuhkanmu untuk berjanji bahwa jika kau menjadi cukup kuat di masa depan, kau akan menemukan cara untuk membantunya melarikan diri. Jika memungkinkan, hapus aturan sial-sialan klan dewa, agar para kekasih tidak lagi harus menderita siksaan ini. Dev mengangguk. Dia sudah ingin menantang patriark klan dewa. Meskipun dia tidak kuat sekarang, bukan berarti dia tidak akan kuat di masa depan. Bahkan jika dia bertemu patriark klan dewa sekarang, Dev pasti berani mengutuknya. Patriark klan dewa bersedia menggunakan kekuatan mematikan membunuh. Dev tahu Tuan Si pasti akan muncul. Emangnya siapa patriark klan dewa? Tuan Si akan memusnahkan mereka. Kutuk Dev di dalam hati, aku berjanji padamu. Dev mengangguk. Begitu aku cukup kuat, aku pasti akan pergi ke klan para dewa dan menuntut agar patriark klan dewa membebaskan senior Wan Jianxing 10.000 pedang bintang. Jika dia menolak, aku akan berjuang sampai dia setuju. Adapun peraturan-peraturan sampah itu, akan kulanggar. Bagus, semangat sekali. Secercah kekaguman terpancar di mata Tuan Istana. Tidak heran kau dipilih oleh bintang pedang. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, namun, kekuatanmu masih lemah, dan kau terlalu sedikit tahu tentang para dewa. Melangkah membabi buta sama saja dengan bunuh diri. Manfaatkan kesempatan ini, jika kau memiliki pertanyaan tentang para dewa, kau bisa bertanya padaku. Aku akan memberitahumu semua yang ku ketahui. Semangat Dev bangkit, inilah yang benar-benar dia butuhkan. Tuan Istana, makhluk seperti apa ras dewa itu? Mengapa mereka begitu sombong dan xenofobia? Seberapa kuat mereka sebenarnya? Dan di alam mana leluhur mereka? Dev mengajukan beberapa pertanyaan secara beruntun. Tuan Istana menenangkan diri dan perlahan mulai berbicara. Ras dewa bukanlah satu ras tunggal, tetapi aliansi yang luas dan kuno. Klan dewa mengaku sebagai keturunan dewa dan iblis kuno. Garis keturunan mereka dipenuhi dengan keilahian. Secara alami selaras dengan berbagai hukum, kecepatan kultivasi mereka jauh melampaui ras biasa, dan umur mereka jauh melebihi ras lainnya. Hal ini telah menanamkan dalam diri mereka rasa superioritas yang mendalam, memandang ras lain sebagai manusia fana dan makhluk rendahan. Ras dewa selanjutnya terbagi menjadi banyak cabang, seperti cabang dewa es, dari mana aku berasal, yang menghususkan diri dalam hukum berbasis es. Ada juga cabang dewa api, cabang dewa petir, cabang dewa kayu, dan sebagainya, masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Berbagai cabang bersama-sama memilih seorang kaisar dewa untuk memerintah seluruh ras. Di bawahnya didirikan Dewan Tetua dan Aula Jenderal Dewa. Kaisar dewa saat ini dikatakan telah memerintah selama lebih dari 30.000 tahun, kultivasinya tak terukur, setidaknya di alam dewa abadi emas. Apa? Alam dewa abadi emas? Pupil mata Dev menyempit. Di atas dewa abadi surgawi ada dewa abadi agung, dan di atas dewa abadi agung ada dewa abadi sejati. Dan di atas dewa abadi sejati terdapat dewa abadi emas. Mereka adalah para master yang benar-benar tak tertandingi yang dapat berkeliaran bebas di seluruh alam dan membangun garis keturunan mereka sendiri. Kepala Dev mulai sakit memikirkan hal ini. Dengan kekuatannya saat ini, seorang dewa abadi agung sudah dengan santainya dapat dengan mudah membunuhnya. Dan dia masih ingin melawan dewa abadi emas? Dia bahkan tidak berani mempertimbangkannya, kecuali jika Tuan Si dapat membantunya. Namun, apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan Wan Jianxing 10.000 pedang bintang pada akhirnya. Bagaimanapun juga, 10.000 pedang bintang adalah kepala aula Istana Naga Langit. Alasan ras dewa begitu xenofobia ada dua. Pertama, karena rasa superioritas garis keturunan mereka, dan kedua, karena mereka memiliki banyak rahasia kuno dan warisan yang kuat, yang mereka takutkan akan bocor. Selain itu, mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan dewa mereka, sehingga melarang keras perkawinan campur dengan ras lain, terutama untuk seorang gadis suci seperti saya, aturannya sangat ketat. Sang Master Istana mencibir, insiden bintang pedang hanyalah puncak gunung es. Tragedi serupa yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi selama seabad terakhir.
Lalu ras Dewa Dunia Bawah Utara. Ras Dewa Dunia Bawah Utara sebenarnya adalah kekuatan yang saya dirikan setelah tiba di dataran es abadi, mengumpulkan anggota cabang Dewa Es yang juga tidak puas dengan aturan ras Dewa atau frustrasi di dalamnya. Sang Master Istana menjelaskan, secara nominal, kami masih merupakan cabang dari ras Dewa, di bawah kendali mereka. Tetapi pada kenyataannya, kami telah menjadi tidak setia. Ras Dewa menyadari niat saya, jadi mereka selalu waspada dan memantau kami. Amukanmu di sini kemungkinan besar telah diperhatikan oleh cabang utama ras Dewa. Hati Dev mencekam. Jika ini menarik perhatian klan Dewa Utama, masalahnya akan sangat besar. Sang Master Istana, melihat kekhawatiran Dev, berkata dengan tenang, jangan khawatir, klan Dewa Utama tidak akan mudah campur tangan dalam jangka pendek. Mereka terbiasa dengan kesombongan mereka dan hanya akan menganggapnya sebagai ketidakmampuan Istana Dunia Bawah Utara. Lagi pula, aku telah beroperasi di sini selama ribuan tahun, dan aku tidak kekurangan kartu truf. Bahkan jika klan Dewa Utama mengirim orang, aku masih punya ruang untuk bermanuver. Yang paling mendesak adalah agar kau meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Teknik kultivasimu sangat unik, tampaknya mencakup semua hal dan memiliki kekuatan naga, dengan potensi tak terbatas. Tetapi ranahmu terlalu rendah, kau masih belum cukup kuat untuk melawan para master sejati dari klan Dewa. Dev mengangguk, aku mengerti. Jadi setelah mendapatkan teratai darah kali ini, aku berencana pergi ke surga ke-11 untuk mencari susu sumsum giok inti bumi. Dan pada saat yang sama, mencari peluang untuk terobosan. Surga ke-11. Sang pemimpin istana merenung, tempat itu lebih berbahaya daripada surga ke-10, dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya jauh lebih sengit. Namun, dengan kekuatan dan potensimu, kau bisa mencobanya. Istana Dunia Bawah Utaraku juga memiliki beberapa pos tersembunyi di surga ke-11, yang dapat memberimu beberapa informasi dan bantuan. Sambil berbicara, ia mengeluarkan token berbentuk belah ketupat berwarna biru es dan menyerahkannya kepada Dev. Ini adalah token Dunia Bawah Utara. Dengan token ini, kau dapat memperoleh bantuan tertentu di pos-pos Istana Dunia Bawah Utaraku di surga ke-11. Dev mengambil token itu, terasa sangat dingin saat disentuh. Bagian depannya terukir dengan karakter Ming, dunia bawah, dan bagian belakangnya ditutupi dengan pola dewa kepingan salju yang rumit. Ia dengan hati-hati menyimpannya. Terima kasih, pemimpin istana. Dev dengan hati-hati menyimpan token itu. Ia tahu bahwa dengan kekuatan Master Istana, beliau dapat dengan mudah memasuki surga ke-11, atau bahkan surga ke-12. Sepertinya dia tinggal di sini adalah perintah dari sekte utama ras dewa, yang mencegahnya berkeliaran. Tidak perlu berterima kasih. Kau adalah penerus bintang pedang, sama seperti juniorku. Nada suara Master Istana melunak. Kalian semua akan beristirahat di istana ini malam ini. Aku akan meminta beberapa orang membawakan kalian pil penyembuhan. Besok pagi, aku akan membawa kalian untuk mengambil teratai darah dan memberitahu kalian beberapa tindakan pencegahan mengenai surga ke-11. Ia berdiri, istirahatlah dengan baik. Master Istana, aku tidak tahu harus berkata apa. Sebelumnya, aku telah membunuh begitu banyak murid Istana Dunia Bawah Utaramu. Aku. Melihat Master Istana hendak pergi, Dev berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, Master Istana menyelesaikan ucapannya dan dengan lembut melambaikan tangannya. Di balik penghalang cahaya transparan, murid-murid Istana Dunia Bawah Utara yang telah dibunuh Dev terbaring satu persatu. Bahkan Ya Chop Han, Jenderal Dewa Ketiga, ada di sana. Namun, orang-orang itu tampak tertidur. Jangan khawatir, selama mereka berada di dataran es ini, jiwa mereka tidak akan hancur, mereka akan pulih. Setelah mengatakan itu, kepala istana pergi, meninggalkan Dev dan dua orang lainnya di aula samping yang sunyi. Raja Iblis Awan Merah, tak mampu menyembunyikan kegembiraannya, berseru, Dev, ini luar biasa. Ada harapan untuk teratai darah. Ya, Dev pun mengangguk dengan gembira. Tak lama setelah kepala istana pergi, beberapa pelayan wanita memasuki aula samping membawa nampan giok es. Di atas nampan terdapat beberapa jenis pil sebening kristal,
yang mengeluarkan aroma obat yang harum, serta beberapa kue yang terbuat dari buah-buahan spiritual unik dari dataran es dan teko teh spiritual yang mengepul. Kepala istana menginstruksikan agar tamu kehormatan kami beristirahat dan memulihkan diri dengan tenang. Suara kepala pelayan terdengar dingin. Setelah membungkuk, ia meletakkan barang-barang itu dan diam-diam pergi. Raja Iblis Awan Merah mengambil sebotol pil. Setelah membukanya, aroma harum memenuhi udara. Hanya dengan menciumnya saja sudah cukup menenangkan darahnya yang bergejolak. Ini semua adalah obat-obatan penyembuhan berkualitas tinggi. Kepala Istana Dunia Bawah Utara memang bijaksana. Sarah juga meminum pil dan menutup matanya untuk mengatur pernapasannya. Luka-lukanya tidak terlalu parah. Masalah utamanya adalah meridiannya telah terkikis oleh energi dingin dari sutra jiwa es neraka dalam, dan butuh waktu untuk sembuh. Dev mengeluarkan pil untuk memulihkan kekuatan abadinya dan menelannya. Kemudian dia melihat pil penyembuhan lainnya dan berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, "Senior, pil ini ringan namun ampuh, sempurna untuk pemulihan Anda." Raja Iblis Awan Merah tidak bertele-tele. Dia memang perlu pulih dengan cepat. Roh bulan sedang menunggu teratai darah untuk menyelamatkan nyawanya, dan setiap saat penundaan meningkatkan risiko. Unicorn api kecil itu terbaring di kaki Dev, tanpa agak lelah. Ia telah menghabiskan banyak energi dalam pertarungannya dengan pemecah gunung, dan sekarang tertidur dengan mata setengah tertutup, api emasnya meredup cukup banyak. Dev dengan lembut mengelus kepalanya, menyalurkan sedikit kekuatan abadi yang kacau ke dalam tubuhnya untuk membantu pemulihannya. Unicorn api kecil itu menggesekkan tubuhnya dengan nyaman di tangan Dev, mengeluarkan suara mendengkur lembut. Malam itu, mereka bertiga dengan tenang menyembuhkan diri dan memulihkan diri di istana samping. Suara langkah kaki prajurit yang berpatroli sesekali bergema di luar aula, bersamaan dengan deru angin dan salju yang tak henti-hentinya di dataran es yang jauh. Dev, sambil menyembuhkan lukanya, merenungkan kata-kata Master Istana. Ras Dewa, Kaisar Dewa, Alam Dewa Abadi Emas, dendam ribuan tahun. Informasi ini memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang ras dewa, dan juga membuatnya merasakan tekanan. Alam Dewa Abadi Emas, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia pandang, sesuatu yang tak terjangkau. Adapun dirinya sendiri, dia hanya berada di peringkat pertama Alam Dewa Abadi Surgawi. Meskipun kekuatan tempurnya jauh melampaui rekan-rekannya, bahkan mampu membunuh kultivator peringkat 8 puncak, melawan seorang Dewa Abadi Emas, dia mungkin bahkan tidak akan mampu menahan satu kentut Dewa Abadi Emas. Kekuatanku masih terlalu lemah. Dev berpikir dalam hati, aku harus pergi ke surga ke-11. Hanya di sana aku bisa berkembang lebih cepat. Aku harus mendapatkan susu sumsum giok inti bumi, dan aku harus menemukan rumput jiwa ilahi 9 lubang, tetapi yang lebih penting, aku harus menemukan kesempatan untuk terobosan. Kekuatan abadi kekacauan miliknya meliputi segala hal, tetapi sumber daya dan wawasan yang dibutuhkan untuk terobosan jauh lebih besar dan lebih sulit daripada kultivator biasa. Dia telah mencapai ambang batas peringkat kedua Alam Dewa Abadi Surgawi, tetapi dia selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Saat sinar fajar pertama menyinari aula samping melalui jendela kristal es keesokan paginya, Dev perlahan membuka matanya. Setelah semalaman beristirahat, kekuatan abadinya telah pulih hingga 70 atau 80%, dan lukanya pada dasarnya telah sembuh. Kelelahan ringan yang tersisa akibat penggunaan paksa, memutus kekosongan, juga telah hilang berkat nutrisi dari ramuan tersebut. Sarah dan Raja Iblis Awan Merah juga terbangun satu persatu. Wajah mereka jauh lebih baik. Unicorn api kecil itu juga berdiri dengan penuh semangat, nyala api emasnya bersinar terang sekali. Saat ini, pintu aula terbuka tanpa suara, dan Master Istana muncul di ambang pintu. Ia masih mengenakan gaun putih polos, tetapi hari ini rambutnya ditata lebih rapi, menunjukkan berkurangnya kesedihan malam sebelumnya dan lebih banyak aura dingin dan bermartabat. Bersambung ke episode 732. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.